Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umi Mutia Syahirah. Di episode kali ini kita akan membahas tentang visibility dalam dunia penerbangan. Dalam melakukan perjalanan jarak jauh seperti perjalanan antar provinsi, antar pulau maupun antar negara, salah satu jenis sarana transportasi yang banyak digunakan adalah pesawat terbang. Pesawat terbang banyak digunakan karena efisiensinya terhadap waktu. Bagi yang sering menggunakan pesawat terbang pastinya tidak asing dengan kata delay. Nah, ayo mengaku siapa yang sering kesal ketika mengalami delay? Delay adalah istilah yang digunakan jika pesawat mengalami keterlambatan melebihi jam berangkat atau jam tiba yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri PM Nomor 89 Tahun 2015, secara umum delay terjadi akibat 4 faktor, yakni faktor airline, faktor teknis, faktor cuaca, dan faktor yang lain. Salah satu faktornya adalah faktor teknis, yang merupakan faktor yang disebabkan oleh kondisi bandar udara pada saat keberangkatan atau kedatangan, seperti lingkungan menuju bandar udara terganggu fungsinya, misalnya retak, terjadi kebakaran hutan, dan lain-lain. Dalam mendeteksi jarak pandang aman, salah satu cara selain melihat langsung adalah dengan 3 parameter, yaitu kecepatan angin, kelembapan, dan suhu. Jarak pandang yang terlalu minim dapat mengakibatkan penundaan penerbangan terkait pada masalah keamanan saat terbang. Dikutip dari majalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 I Gusti Ngurah Rai Bali, 11 November 2019, satu dari beberapa unsur meteorologi yang diamati dan dilaporkan dalam dunia transportasi, khususnya transportasi udara, adalah jarak pandang. Ibarat kita berjalan, jika tanpa melihat walaupun telah dibekali peralatan canggih, tentunya tidak akan dapat berjalan dengan baik, bahkan cenderung akan mencelakai diri sendiri. Kira-kira seperti itulah ilustrasi pentingnya unsur jarak pandang di dunia penerbangan. Dalam meteorologi, jarak pandang merupakan tingkat kejernihan dari atmosfer sehubungan dengan penglihatan manusia yang dinyatakan dalam satuan jarak. Aeronautical Dictionary menyatakan, visibility is the greatest horizontal distance at which a prominent object on the ground can be seen with an unaided eye. Artinya, jarak pandang adalah jarak pandang mendatar terjauh terhadap suatu benda tanpa bantuan alat penglihatan. Hukum dan regulasi penerbangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jarak pandang darat adalah jarak pandang di bandar udara sebagaimana dilaporkan oleh pengamat meteorologi yang berwenang. Sedangkan jarak pandang udara adalah jarak pandang ke muka dari ruang kemudi kokpit suatu pesawat udara selama penerbangannya berlangsung. Di Indonesia, laporan jarak pandang dari BMKG diinformasikan dalam satuan meter, sedangkan di negara lain kemungkinan menggunakan satuan kaki atau satuan jarak pandang lainnya. Jarak pandang merupakan salah satu unsur yang menentukan keputusan pilot dalam melakukan take off maupun landing. Besarnya jarak pandang dapat berubah-ubah dan tidak tetap. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap jarak pandang seperti hujan, haze atau udara kabur, fog, mist, asap maupun debu vulkanis. Hujan dengan intensitas yang sangat deras bisa terjadi apabila partikel air ini berasal dari awan cumulonimbus. Jenis awan ini akan menyebabkan hujan dengan intensitas yang lebat sehingga sangat berpengaruh terhadap jarak pandang. Udara kabur atau haze ialah partikel kering yang melayang di udara sehingga mengurangi jarak pandang. Partikel-partikel ini biasanya berasal dari polusi kendaraan, limbah industri pabrik, serta asap dari pembakaran. Berikutnya adalah fenomena fog dan mist. Sepintas, kedua fenomena ini sama, akan tetapi berbeda. Perbedaannya terletak pada visibility yang dihasilkan dan juga kelembapan yang terjadi. Apabila pada fenomena fog, maka visibility akan berkurang sehingga mencapai kurang dari 1 km. Kelembapan yang terjadi pun akan sangat tinggi, yaitu 98-100%. Sedangkan apabila fenomena mist, visibility akan berkurang, namun masih lebih dari 1 km dan kelembapan yang terjadi adalah 95-97%. Smog atau asap yang sangat tebal dapat mengurangi jarak pandang. Biasanya terjadi karena kebakaran hutan seperti yang sering terjadi di Kalimantan maupun Sumatera di musim kemarau.
Dalam cuaca penerbangan, salah satu unsur terpenting yang sangat mempengaruhi keselamatan penerbangan adalah visibility atau jarak pandang. Visibility adalah kemampuan melihat jarak terjauh di mana sebuah objek yang jelas dapat terlihat dengan mata telanjang dan diungkapkan dalam satuan jarak. Salah satu alat yang digunakan dalam mengukur visibility adalah Runway Visual Range atau RVR. Runway Visual Range atau RVR adalah sistem yang digunakan untuk mengukur runway visual range secara otomatis guna keperluan penerbangan. Prinsip dasar RVR adalah optical sensor yang akan memancarkan gelombang cahaya infrared dari transmitter dan akan terscatter oleh partikel-partikel di udara sehingga sebagian cahaya yang terscatter tersebut akan diterima oleh receiver sebagai data atau informasi yang akan diolah lebih lanjut melalui prosesor unit. Nah, tingkat kejernihan gelombang yang diterima oleh sensor penerima atau receiver akan dijadikan sebagai acuan dari tingkat kejernihan udara. Adapun sesuai dengan surat keputusan Dirjen Perhubungan Udara nomor AU 5671-DKP 1269-2006 tentang upaya antisipasi kondisi cuaca di bawah minimal disebutkan 1. Batas minimal jarak pandang untuk pendaratan atau lepas landas pesawat udara tetap mengacu pada ketentuan jarak pandang minimal yang berlaku di bandara masing-masing. Kedua, memberikan kewenangan kepada pengelola bandara mengambil keputusan menutup bandara untuk pendaratan atau lepas landas jika kondisi cuaca menyebabkan jarak pandang atau ground visibility jauh di bawah minimal dan diperkirakan dalam waktu yang lama, untuk kemudian diinformasikan melalui penerbitan notem. Dengan demikian, melalui keputusan ini, maka mengenai jarak pandang minimal tidak lagi ditentukan oleh pilot pesawat udara, tetapi berada dalam kewenangan pengelola bandara melalui pengatur lalu lintas udara atau ATC, Air Traffic Controller. Nah, demikian tadi untuk episode kali ini. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa klik like dan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.